juga. Ini kalau teman-teman langsung lihat aja update sekarang udah ada Hanzo yang kena nerf. Gak masalah. It's okay. Thunderbird juga kena nerf ya teman-teman ya. Iya. Jangan lupa untuk assassin Marksman tuh udah cuma kena 50% doang tuh. Apa Moskov di band nih sama Cosmic? Boleh. Moskov atau kalau dan ternyata adalah Kaja. Romernya ya. Biar nggak ada kombinasi Kaja Selena yang menyebalkan itu. Setun terus setun. Jadi soalnya kombonya kesel ya, Kaja Selena. Oke, jungle-nya lagi kah? Mau ke Yisunsin mungkin, tapi sebenarnya Yisunsin bisa dimakan juga kan dengan adanya Selena. Bisa Diganggu. Mereka butuh sisi sih untuk roamernya. Karena Uranus kan cuma badan nih ibaratnya. Ya banyak. Masih ada Badang kalau mau main agresif. Badang ada, Minotaur ada. Mau yang Minotaur cakep sih. Minotaur bagus sekali. Nah, kalau mau yang agak sedikit boleh ya Hylos. Gatot juga masih ada. Wah. Oke, Always Tapi on the band dulu. way. Matilda. Your team is picking. Gak mau ada support. Karena kan di road tipikal yang one way ticket ya. Ya, Kalau nggak ada flicker tuh dia kayak chance kaburnya sulit. kayak Pove ya. Masih dijemput. Tapi kalau Pove tuh lebih ke dia masih bisa buying time dengan trigger ke Infernal Pursuit-nya. Iya. Tapi kalau di road udah Abyssal Strike tuh kayak ya udah gitu, kalau kena ya bagus gitu. Enggak ya kadang nggak selamat. Kalau nggak kena, wah, saya kabur ya, saya kabur. Belum tentu bisa kabur. Iya, baru 2 langkah dihajar. Oke. Berikutnya nih, bagi Cosmic Frogs. Butuh badan sih ini, mungkin ya opsinya ke Hylos, kayak hero-hero Revit. Ya, boleh nih Hylos nih. Bahkan dengan Glorious Spellaway juga bisa ngebantu pulangnya Dairot nanti kan. Ada movement speed tambahan yang kencang sekali, atau mau agresif ya bisa lebih kencang juga tuh untuk Dairotnya. Ke Carmilla, gimana Carmilla? Oh, Rafaela. Rafaela, wow. Rafaela Rom ya, agak sedikit serem jujurnya. Badannya minimalis banget, berarti kemungkinan tank jungle kah? Atau fighter lah minimal. Fighter yang tersisa siapa ya? Gwyn. Gwyn, Suyo. Iya Gwyn, Suyo. Atau Lukas kalau mau main Lukas agresif. cakep sih. Ya saya sih ketemu sering ya sama Lukas, ya di ludahin terus. Karena ini Unleash the Beast terus ya. Serem. Astaga. Dan Blue. Masih ada Blue. Wow, dan Masya. Buset. Sebenarnya Masya udah masuk ke radar gak sih tadi? Oh belum ya? Belum ada Itu yang di match 1 deng saya belum move on, sorry. Match Tapi 1 Masya. di band? Masya. Enggak ya? Masya sih. Enggak ada. Gak ada, gue kapan ngelihatnya ya? Di MPL kali. Di MPL Atau kayaknya match kemarin ya? Sorry. Match kemarin ada deh kalau nggak salah. Iya, berarti match kemarin. Ya. Katanya terlalu terkontaminasi dengan banyaknya hal ini loh. Tapi Glue juga salah satu hero pegangan URV. Jangan lupakan, power banget ya Glue-nya. Parah ya. Targetingnya bagus. Cuman ya late game insurance-nya ada di Masya nantinya. Jangan sampai dibawa ke late game nih dari Cosmic Frogs. Oh, jangan-jangan. Ini fighter jungle gak sih? Lukas atau Guinevere atau Lukas Suyo. boleh sih. Oh, Suyo ya. Soalnya nggak bakal main assassin sih kalau dengan bawa kayak gini. Iyalah. Tapi lumayan ringkih loh Cosmic Frogs, cuman ngandelin mungkin durability teamfight-nya dari Holy Healing aja. Ya. Sedangkan kayak badannya menurut gue even pun di road bakal build ke emblem ataupun build defensif, ya nggak akan sebadan itu, apalagi diganggu sama Selena nanti. Dan Rafaelanya juga butuh waktu ya untuk punya Holy Baptism juga. Iya, dan Rafaelo kan ditaruhnya di Rom ya, biasanya kan Iya. kita ngeliat di mid. Nah ini yang bakal buka visionnya siapa nantinya? Ya, paling dari skill 1. Ya itu juga kalau nggak kena lele. Iya. Nah itu belum lagi kalau misalkan nginjak lele berat sih. Iya. Dan tidak ada yang purify sama sekali dari Cosmic Frogs. Cuek ya terhadap adanya Selena. Sedangkan kalau untuk dari Oni Pertiwi ada Napil, karena dia yakin dia akan selalu berada di garis terdepan. Dia harus makani setiap damage-nya, dan ini dia untuk game ketiga ulah. Dan gue suka draftnya Oni Pertiwi sih. Ya, Chance sama. mereka mungkin untuk curi poin ada di sini. Well, let's see akan seperti apa, karena akan ada satu kesempatan terakhir yang masih bisa dimanfaatkan oleh Oni Pertiwi untuk bisa memperpanjang series ini, atau kita akan tutup aja dengan Cosmic Frogs yang bisa grand sweep. Nah, itu dia. Tapi Adois ya, yang kali ini udah di bawah, langsung ditemenin nih sekarang pertarungannya nih. Begitupun dengan adanya cut wave minion. Waduh. Damage-nya sakit banget, dan bahkan first blood dia menggila Adoy 1 versus 2. Itu bukan cuma sekedar solo kill, tapi justru chip in cute. Hati-hati dia yang justru harus
kehilangan banyak HP. Leftoon sudah mulai hadir, agresivitas yang bakal coba untuk ditunjukkan oleh Cosmic Frogs. Membuat dari Onyx Pertiwi terpukul mundur, tapi Mood sudah mulai hadir lagi dengan Mason A. Tapi udah mulai ditabrak kembali dengan adanya damage yang begitu besar dengan follow up dari Lamelo. Membuat di menit pertama sudah ada 1000 perbedaan gold. 2 poin kill untuk Cosmic Frogs dan Flicker kali Champion Cute. Ternyata gagal untuk bisa melakukan eksekusi yang justru membuat dia pun harus hilang dengan Forecast Lightning. Wow, miskalkulasi dan Yirvi. Wah, ini dia jadi poin kedua untuk Lamelo juga. Oke, main lepas boleh. Tapi jangan terlalu lepas. Kelepasan ini. Ini berat banget sih, ini early game menit 1 udah 2000 Gio. Astaga. Ini kaya rayanya sumber alam dari Cosmic. Parah banget sih. Yirvi dengan Master Assassin. Lethal Emission dia juga adanya trio untuk sosok gold lane. Masya. Jadi harapan memang bisa untuk ngasih pressure karena Maul. Tapi dari Maul juga jadi pede dengan Pulse of Together. Dia butuh escape. Phantom Charge juga ada, terus juga ada. Iya. Dan yang gue Untuk pikir fighter. Abyssal Arrow ini atau Abyssal Trap ini bakal jadi masalah buat Rafaela. Enggak, dia ambil. Lelenya dengan secara sadar dan gamblang dia ambil. Karena dia tahu damage-nya masih belum ada kan. Jadi oke lah, dan dia juga punya Holy Healing buat sendiri. Sehingga kali ini dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Ini sejauh ini di series ini yang paling jauh. Iya lagi. Onyx Pertiwi udah gak bisa ngapa-ngapain. Di detik awal tiba-tiba udah ada first blood. Didapetin sama Dairotnya Adoy sih emang bahaya banget sih. Berat banget langsung. 2 lawan 1 bahkan tadi ya Ul ya. Karena point kill-nya Baptism. Holy Baptism, Yirvi kali ini masih ada satu buah Holy Healing yang nambahin attack dari movement speed dan juga durability, dan akhirnya mengejar ke arah Yirvi yang kembali menjadi korban. Tapi lihat bagaimana Maul kali ini sudah mulai tertabrak dengan Thunderclap. Oh no. Ada backupan yang dilakukan oleh Cosmic Frogs kali ini menuju ke arah seorang Yippee, dan Torn Apart Memory. Damage-nya memang sudah mulai terasa, tapi untungnya masih ada HP bar yang tersisa juga, tapi tidak dengan outer turret. Di bawah menit 3 pun hancur sadadanya. Bawah menit 3. Outer turret abis. Abis ini kayaknya mau bisa sih turun ke bawah. Tukeran sama Adois juga. Heptasis sudah dijadikan. Dan Glowing One untuk Lamelo. Dan dengan punya Dreadnought Armor sebenarnya udah jadi modal yang bagus juga untuk Adois berada di garis terdepan. Sementara ya kalau untuk Drian Lex butuh waktu ya. Karena roamer juga untuk Rafaelanya. Malah ketinggalan dari item besar nih Yirvi nih. Baru jadi rapid push aja. Oke, ternyata terbawa dengan adanya Flicker, dan Drian Lex masih bisa membalaskan keadaan dengan Holy Baptism yang dia miliki, dan bahkan membuat dari Yirvi kali ini harus terpaksa mengeluarkan satu buah Flicker untuk kabur. Jangan sampai ada korban jiwa lagi. Waduh, ini Flicker dibalas Flicker ya, agresif dibalas lebih agresif lagi. Cosmic yang akhirnya benar-benar megangin tempo permainannya. Apalagi sekarang Drian Lex udah akan menjadi babysit untuk Maul. Udah siap banget, udah ready banget. Pernah nggak ready? Pernah nih mereka. Pernah. Dan ternyata Abyssal Arrow masih belum mengenai target yang diinginkan Maul. Torn Apart Memory. Memang stacknya nggak ada, tapi itu hanya sedikit gertakan aja agar Onyx Pertiwi tidak kembali mengejar ke arah dirinya. Ya, ini buat teman-teman di rumah yang lagi nonton boleh sih untuk memberikan support pada Onyx Pertiwi. Ataupun untuk Cosmic Frogs juga. Boleh. Silakan ramaikan kolom komentar. Dan turtle-nya secara cuma-cuma didapatkan sama Cosmic Frogs. Oke, sudah mulai ditabrak. Tapi masih ada Purify yang menyelamatkan diri dari seorang Napil. Adois ternyata, lihat bagaimana kali ini Thunder's Wrath ya, connect langsung menuju ke arah 3 orang. Dan langsung dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Yirvi kembali menjadi korban, Gio. Ya, dan Chip Cute-nya juga ketika mau dapetin arrow, memang dapat tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak bisa nge-follow up, nggak bisa untuk ngasih pressure. Buset. Dan early-nya mau Ini GPM sih bakal tinggi banget ya Maul. Dia full plating dapat turret di atas. Iya. Dia gerak ke bawah full plating juga, dan bahkan dapat turret lagi. Tapi Flicker kali ini ofensif dari seorang Yiti. Tapi ingat, ada Holy Healing yang akan ngebuat burst damage ini miskalkulasi. Dan baru jadi heptasis masalah dari GP. Jadi Thunderclap tadi nggak bener-bener kurang damage. Mau agresif dengan Flicker pun jadinya nggak bisa untuk numbangin Drian Lex. Ya itu dia juga dengan adanya Holy Healing. Ya itu Forecast Lightning connect sih. Tapi lihat bagaimana kali ini akankah ada satu poin kill pertama untuk Onyx Pertiwi, karena Champion Cute mendapatkan nyawa dari Drian Lex. Maulnya pun tidak selamat. Backupan memang dilakukan. Leftoon menjadi eksekutor balasan yang bisa didapatkan juga. Unstoppable coming from Lamelo. 2 tukar 2. Tapi lihat Adoisnya di atas. Happy banget ya. Hidupnya udah nge-push aja sampai inner turret hampir hancur. Di menit yang kelima. Memang poin kill Onyx Pertiwi akhirnya dapat. Tapi tidak dengan objektif-objektif apalagi di arah tengah. Ya, outer middle turret yang sangat mahal pastinya.
ini harus direlakan dan membuat akhirnya dari Onyx Pertiwi semakin lost vision. Wah, lost kiss banget sih ini. Iya. Oh, flicker tapi dibalaskan dengan Holy Baptism. Ngebuat dari Yirvi memang sempat menaiki ke arah Drian Lex dan akhirnya mendapatkan poin kill tambahan lagi. Tapi Yirvi akan menukarkan nyawanya juga karena tertinggal dari kawanannya. Adoy akan dikejar tapi Adoy masih selamat. Yang justru membuat dari Lamelo membalaskan keadaan dan monster kill yang dia dapatkan. Dan Lexon tidak terhenti. Double kill tapi dibalaskan dengan adanya shutdown pula. Dari seorang Mood, tapi team fight-nya tidak berhenti, pengejaran tidak berhenti dilakukan. Purify masih ada, tapi bagaimana Napil masih punya Purify untuk kabur. Wow. Adoy susah banget untuk ditumbangkan. Adoy, terima kasih dengan Festival of Blood yang dia punya juga. Ini benar-benar mahal sekali dari Adoy. Yang mereka kurangkan lini belakang. Tapi walaupun akhirnya jadi banyak pertukaran juga, tapi hadirnya shifting dari Adoy ke Lamelo dan juga Maul. Ini yang membuat dari Onyx Pertiwi jadi nggak siap karena mereka udah kehilangan dari spellnya, kehilangan dari segi ultimate juga. Membuat mereka lebih unggul karena nggak punya Sky Pierce untuk Maulnya. Pundi-pundi gol tinggal ditunggu saja karena Maul udah tajir banget. Dan Rapid Boost ada 2 nih. Dari Drian Lex dan juga Lamelo untuk mengusahakan mundur dari sergapan yang dilakukan oleh Yirvi. Yirvi, kena shield mau nggak mau. Yang pertama karena damage dari Lamelo udah lumayan sakit. Dan sekarang Adoy masuk ke dalam kerumunan pemain-pemain dari Onyx Pertiwi. Holy Baptism dari arah belakang kembali mengganggu. Dan lihat bagaimana damage dan juga Sky Pierce dari Maul. Yang akhirnya stacknya terisi. Menjadi 1 poin kill lagi untuk Cosmic Frogs. Itu dia. Sky Pierce yang baru saja kita bilang kalau tinggal membutuhkan waktu 3 poin kill dapat 1 sekarang. Tinggal menghitung saja kira-kira mau dapetin berapa. Tapi Onyx Pertiwi juga benar-benar dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena nggak ada high ground defensive. Mereka cuma pakai Selena masalahnya dan tipikal-tipikal yang mungkin single target terutama dari YP ini susah banget untuk bisa nge-clear nanti kalau misalnya Cosmic Frogs terus agresif. Dan best turret di arah bottom lane udah terbuka. Purify-nya kembali tertrigger ya. Dan hati-hati damage dari Maul ini akan bisa menjadi eksekutornya juga. Kembali lagi Holy Healing menjadi sebuah permasalahan. Dan lihat targetingnya ini nyaman juga buat Yirvi yang akhirnya mendapatkan nyawa dari seorang Adoy. Tapi team fight-nya tidak dibiarkan begitu saja. Levkun membalaskan keadaan dengan 1 poin kill yang dia dapatkan. Waduh. Dari Cosmic Frogs sih benar-benar nge-press terus-terusan. Walaupun kali ini bawahnya nggak diambil, tengahnya dapat tapi. Iya, tengahnya dapat di bawah menit 9. Bukan cuma Holy Defense saja yang ke-trigger. Ini base turret juga jadi sangat-sangat poin yang penting untuk Cosmic Frogs. Gila. Orange buff juga diambil. Maul yang benar-benar dapetin. Dikasih bahkan. Dan gangguan karena dari Adoy yang udah nge-pressure ke arah atas. Akhirnya ada 3 orang loh ada di sana. 3 orang yang coba untuk nge-defense supaya Holy Defense tetap terjaga. Lord diberikan secara cuma-cuma juga. Ini benar-benar berat sih. Menit 9, 8.800. Waduh, ini kayaknya lumayan ya jadi permasalahan yang masih belum ada solusinya sih. High ground defense mereka minim banget juga. Mau dibawa ke arah late game untuk ngandelin ke arah Masyanya juga masih sulit. Dengan pressure terus-terusan yang diberikan oleh Cosmic Frogs kayak gini juga. Ya ini Mood gak mau coba untuk cut tengah kan? Oke, Holy Baptism dan bahkan ngebuat dari Napil yang gak punya Purify tidak bisa bergerak sama sekali. Thunder Clap sudah mau dikeluarkan bagi seorang Adoy tapi gak usah khawatir karena Holy Healing ini akan kembali memperkuat team fight dari Cosmic Frogs. Oke. Masih ada 1 katapult dan masih bisa untuk di take down. Tapi Lordnya baru saja datang. Oke. Dan lihat bagaimana kali ini Yipi mencoba untuk bertahan dengan flicker. Dan bahkan Holy Baptism yang buat dari Yipi pun hampir saja tumbang. Tapi lihat bagaimana Cosmic Frogs kali ini menutup seriesnya dengan 3-0. Dan berlanjut ke round